kepada Pak Bupati Bandung Barat daripada untuk memperingati hari ulang tahun Bandung Barat dengan mengundang para artis yang begitu megah. Saya kira sederhana saja. Tolong hargai para pahlawan yang ada di wilayah Bandung Barat dengan menjadikan satu hari saja sebagai hari istimewa Bandung Barat untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada video kali ini merupakan video episode kedua dari segmen review buku Sejarah Revolusi Fisik Cililin dan Sekitarnya, karya Raden Ruhyat Jayadipraja. Dan pada video kedua ini saya berusaha untuk menyampaikan pesan dan harapan dan nilai manfaat apa saja dari keberadaan buku Sejarah Revolusi Fisik Cililin dan Sekitarnya ini. Dan ternyata hal ini bisa kita lihat dari pengantar yang disampaikan oleh pengarangnya itu sendiri. Nah, kata pengarangnya bahwa buku ini diharapkan memiliki nilai guna dan manfaat bagi generasi muda sebagai bunga bangsa dalam mengisi, membangun, menjaga, dan memelihara warisan kemerdekaan yang telah diupayakan oleh para pahlawan dengan tumpah darah mereka. Oleh karena itu, maka jelas sekali keberadaan buku ini tidak hanya sebagai warisan coretan sejarah semata yang bisa kita pegang, bisa kita lihat, akan tetapi memiliki nilai faedah dan manfaat bagi generasi selanjutnya, yaitu kita yang saat ini tengah menikmati dari buah perjuangan mereka. Dan nilai manfaat selanjutnya di sini tergambar juga dari sambutan yang disampaikan oleh Ketua Veteran Cililin waktu itu, yakni Haji Kosasih. Dalam sambutannya beliau setidaknya menyampaikan 3 harapan. Yang pertama, dengan keberadaan buku tersebut, kita sebagai generasi muda diharapkan untuk mampu membayangkan situasi yang begitu ketir dalam merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa keberadaan buku ini juga diharapkan untuk mampu mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang ataupun yang selamat dan pada akhirnya mampu membina generasi-generasi muda dengan pengalaman-pengalaman mereka. Nah, kenapa demikian? Karena terlalu banyak sekali korban yang berjatuhan dalam peperangan gerilya ini. Sebagaimana diceritakan dalam buku tersebut, diharuskan adanya sebuah makam bagi para pahlawan yang tidak dikenal. Nah, ternyata perlu kita ketahui bersama bahwa keberadaan Taman Makam Pahlawan Tidak Dikenal ini bukan semata menguburkan jasad para pahlawan yang tidak dikenal, akan tetapi dimaksudkan pula bahwa keberadaan makam pahlawan tidak dikenal ini adalah untuk juga mengenang para pahlawan yang gugur yang jasadnya tidak ditemukan. Dalam hal ini, pada kejadian perang gerilya di Cililin, ternyata banyak para pahlawan yang justru meninggal dan tidak ditemukan karena jasad mereka tenggelam di Citarum. Dan ini jumlahnya tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, keberadaan Taman Makam Pahlawan atau Makam Pahlawan Tidak Dikenal yang di dekat Kopassus itu adalah sejatinya untuk juga mengenang para pahlawan yang bahkan jasadnya pun tidak ditemukan. Nah, itu pesan kedua yang disampaikan oleh Ketua Veteran Haji Kosasih dalam buku ini. Dan pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Haji Kosasih dalam sambutannya ini bahwa beliau juga berharap keberadaan buku ini mampu memberikan pelajaran dan nilai-nilai edukatif bagi generasi muda berikutnya untuk mencontoh bagaimana kehidupan yang begitu rukun satu sama lain bergandengan tangan demi satu tekad yang mereka pegang bersama, yaitu Indonesia harus merdeka dan tetap Bhinneka Tunggal Ika. Dan ternyata harapan-harapan tersebut ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tengku Ibrahim Alfian, seorang guru besar sejarah di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, berkaitan dengan perspektif sejarah tentang objektivitas sejarah ini, bahwa nilai-nilai sejarah yang disampaikan oleh penyusun buku setidaknya memiliki triguna. Yang pertama, kegunaan dari sejarah ini adalah sebagai
pemupuk identitas suatu kelompok untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupannya. Nah, itu kata Profesor Ibrahim Alfian. Dan yang kedua, kata beliau itu bahwa fungsi sejarah ini memiliki nilai edukasi dan keteladanan. Sejarah memberikan pelajaran-pelajaran berharga. Mungkin tidak hanya tentang kebaikan, yang buruk saja ini bisa kita ambil sebagai suatu pelajaran agar tidak kembali terjadi, apalagi yang baik. Yang baik itu perlu kita lestarikan dan perlu kita tingkatkan. Nah, itu kata Ibrahim Alfian, poin kedua dari fungsi sejarah. Dan yang ketiga, objektivitas sejarah ini itu adalah untuk menggali nilai-nilai kesadaran kita tentang adanya kehidupan, adanya kematian, dan perjuangan dari hidup ini berakhir ke sebuah konsekuensi yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, setidaknya dari 3 nilai fungsi sejarah ini bisa kita ambil sebagai suatu kerangka untuk menghargai dan terutama melestarikan serta menyerap keteladanan dari sejarah-sejarah kedaerahan kita. Akan tetapi untuk mengambil nilai triguna dari keteladanan yang terdapat dalam sejarah, tentunya kita tidak bisa hanya mengharapkan terwujudnya suatu doa dan harapan orang-orang pelaku sejarah, karena hal ini harus berbanding lurus dengan upaya kita. Nah, apa upaya-upaya kita? Nah, upaya-upaya ini bisa kita lakukan melalui penelaahan tentang sejarah, analisa tentang sejarah, rekonstruksi kesadaran nalar dalam sejarah ini, dan kemudian mengkaji kondisi-kondisi di masa lampau, kehidupan masa lampau untuk diambil sebagai cerminan pada kehidupan kita kali ini. Nah, itu merupakan salah satu upaya kita untuk bisa mengambil triguna daripada sejarah itu sendiri. Nah, makanya mana mungkin kita bisa mengambil nilai triguna apabila sejarahnya saja kita tidak pedulikan, kita acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada nilai manfaatnya. Dan selain daripada upaya-upaya aktif dari setiap personal dalam mengkaji sejarah, ada upaya lain yang sesungguhnya bisa diprakarsai oleh pemerintah. Sebagai salah satu contoh, misalkan di Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, terdapat satu bukit yang bernama Bukit Kentit. Dan di bukit ini mungkin banyak yang sudah tahu bahwa terdapat Tugu Pahlawan. Tapi tidak banyak orang yang tahu apa dan kenapa alasan yang mendasari dibangunnya Tugu Pahlawan di Bukit Kentit ini. Dan ternyata alasan yang mendasarnya terkuak dalam sejarah revolusi fisik di Cililin ini. Sebagaimana dijelaskan oleh pengarang bahwa pada tanggal 15 Desember 1947 ada sebuah berita akan terjadi penyerangan besar-besaran oleh Belanda. Pada malam 16 Desember 1947 itu pukul 5 dikatakan ya, selepas melaksanakan sholat subuh, para bapak-bapak masih berada di masjid. Ternyata mereka semua ditawan oleh pasukan Belanda. Kemudian mereka digiring ke Bukit Kentit tersebut. Perjalanan mereka dikatakan dari jam 5.00 kemudian mereka dibawa ke bukit sampai jam 9.15. Tepat jam 9.15 mereka disuruh untuk berbaris. Setelah berbaris ini, tentara Belanda baru mengeluarkan senapan mereka dan kemudian membredel habis warga Desa Cijambu di Bukit Kentit ini. Sebanyak 41 orang dikatakan meninggal dunia, ada yang pecah kepala, terpotong kaki dan lain sebagainya. Dan dari 42 orang yang dibredel oleh tentara Westerling ini, hanya 1 orang yang selamat. Maka dalam hal ini, sejarah yang mendasari dibangunnya Tugu Pahlawan di Bukit Kentit itu bukan semata hanya untuk mengenang, tapi justru di sana pernah terjadi pembantaian rakyat Desa Cijambu oleh tentara Belanda. Tidak banyak orang yang tahu. Selain itu, kenapa tidak Kabupaten Bandung Barat menjadikan tanggal 16 Desember ini sebagai hari istimewa untuk mengenang para korban pembunuhan massal oleh Belanda di Bukit Kentit ini.
Jepang dengan kejadian pemboman Hiroshima dan Nagasaki, mereka sampai saat ini terus memperingati. Dan nilai-nilai keteladanan inilah yang mereka tanamkan secara turun-temurun. Nah, makanya saya mohon kepada Pak Bupati Bandung Barat, daripada untuk memperingati hari ulang tahun Bandung Barat dengan mengundang para artis yang begitu megah, saya kira sederhana saja. Tolong hargai para pahlawan yang ada di Cililin secara khusus dan umumnya di wilayah Bandung Barat, dengan menjadikan satu hari saja sebagai hari istimewa Bandung Barat untuk mengenang jasa para pahlawan kita. Hal ini saya kira yang akan lebih bermanfaat, sisi edukasinya juga kepada generasi-generasi penerus Bandung Barat ini akan sangat kuat sekali dan tertanam dalam ingatan karena setiap tahun akan diperingati. Ketimbang mengundang artis ibu kota dan sebagainya, saya kira itu malah menjauhkan kesadaran nalar kritis kita kepada sejarah dan cenderung mungkin akan melupakan sejarah-sejarah yang berharga ini. Jadi itu tadi, kalau bisa tanggal 16 dijadikan sebagai hari istimewa untuk mengenang sejarah pembantaian orang tua kami di desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor. Nah, itu saya kira pesan-pesan yang ingin dicurahkan melalui tulisan sejarah revolusi fisik Cililin ini oleh sang pengarang, dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran daripada catatan-catatan sejarah yang telah diwariskan kepada kita semua. Terima kasih, dan jangan lupa tolong support channel saya ya, bisa di-share videonya kalau memang berguna, like, dan kalau misalkan ada kritik, saran dan lain sebagainya boleh tinggalkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.